Selamat pagi anak-anak didik kami kelas 72 ya, 72 dan 71 ya. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya nak ya. Nah, kita lanjut materi kita ya nak ya, karena kemarin sudah ujian ya nak. Jadi tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peranan TIK di dalam kehidupan kita ataupun di berbagai bidang ya. Jadi kita lihat materi kita di sini. Ini peranan ya. Yang kita bahas di sini adalah masih peranan ya. Belum dampaknya ya nak ya. Nah, langsung saja. Yang pertama di bidang pendidikan. Ya, menurut Rosenberg 2001 dengan perkembangannya penggunaan TIK ada 5 pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja, dari kertas ke online atau saluran, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dari waktu siklus ke waktu nyata. Nah, contohnya dalam bidang pendidikan yang seperti yang kita rasakan ini. Ini adalah salah satu peranan TIK di dalam bidang pendidikan. Jadi kita melakukan proses pembelajaran secara daring ya, dikarenakan COVID-19. Nah, itu salah satu peranan dari TIK. Nah, jadi dengan adanya TIK ada beberapa perubahan-perubahan yang dirasakan dalam bidang pendidikan. Nah, seperti tadi ya, yang sudah membacakan itu. Yang harusnya banyak kertas, ya kan? Jadinya mengurangi penggunaan kertas, yaitu dengan online, ya. Kemudian yang harusnya fasilitas fisik, jadinya jaringan kerja, gitu ya. Nah, itu dia dalam bidang pendidikan. Kita lihat lagi, itu perubahan-perubahan ya. Nah, sekarang kita lihat ya, dengan adanya TIK dalam bidang pendidikan, ada e-learning. E-learning ini merupakan suatu penggunaan teknologi internet dalam penyampaian pembelajaran dalam jangkauan luas berlandaskan 3 kriteria, yaitu apa? E-learning merupakan jaringan dan kemampuan untuk memperbaharui, menyimpan, mendistribusi, dan membagi materi ajar atau informasi. Itu e-learning. Jadi pembelajarannya itu semua dengan menggunakan elektronik gitu dia. E-learning berasal dari elektronik ya. Pembelajaran secara elektronik gitu dia. Nah, ada juga contohnya kuliah jarak jauh, itu merupakan manfaat dari peranan TIK dalam bidang pendidikan. Kemudian pengiriman sampai ke pengguna terakhir melalui komputer dengan menggunakan teknologi internet yang standar ya. Jadi pengiriman tugas-tugas ya langsung ke orangnya. Jadi tidak ke sini dulu nggak seperti itu. Jadi langsung dia ya. Kemudian memfokuskan pada pandangan yang paling luas tentang pembelajaran di balik paradigma pembelajaran tradisional. Ya. Jadi dia lebih luas lagi dengan adanya apa? Dengan stimulasi-stimulasi yang sudah dibuat ya. Jadi lebih lebih diperluas materi itu dan lebih gampang dipahami dengan adanya peranan TIK di dalam bidang pendidikan. Ya, itu dia. Oke, kita masuk di dalam bidang kesehatan. Nah, di dalam bidang kesehatan ini ya, seperti sistem berbasis kartu cerdas, smart card namanya, yang digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit. Ya, itu fungsi dari smart card, merupakan peranan TIK dalam bidang kesehatan. Nah, dalam kartu tersebut para juru medis ya dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. Nah, perkembangan robot yang semakin maju juga digunakan untuk membantu proses operasi pembedahan. Ya. Pada penggunaan komputer hasil pencitraan 3 dimensi juga dapat menunjukkan letak tumor dalam tubuh pasien. Bisa ya dipahami? Jadi contoh ini ya, contoh ada seorang ibu-ibu yang hamil yang ingin mengecek jenis kelamin anaknya, apakah dia laki-laki atau perempuan, sudah bisa kan, sebelum lahir sudah bisa kita tahu. Nah, itulah peranan TIK dalam bidang kesehatan. Sudah canggih ya nak ya. Nah, jadi kalian itu harus cerdas-cerdas di zaman sekarang, harus pintar-pintar di dalam belajar ya. Kita lanjut ya, dalam bidang transportasi. Dalam bidang transportasi ini juga sudah banyak kita rasakan. Nah, contoh ojol, kamu tahu ojol itu ojek online. Nah, itu merupakan peranan TIK. Jadi kita memesan itu langsung memesan dengan menggunakan handphone ya.
DPR-nya langsung nyampe, ya kan? Itu salah satu peranan TIK dalam bidang transportasi. Kita lihat di sini, pada bidang transportasi juga terdapat teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, yaitu menerbangkan sendiri pesawat, dilengkapi dengan peralatan komputer, ya. Bahkan setelah mencapai ketinggian tertentu bisa diterbangkan dengan pilot atau otomatis diprogramkan. Bisa? Nah, kita lanjut dalam bidang jasa pengiriman. Dalam bidang jasa pengiriman juga ini kita perhatikan. Nah, pengiriman apa? Pengiriman paket sekarang kan sudah lebih gampang kan? Nah, itu dia dengan menggunakan peranan TIK. Kita lihat, dengan adanya komputer yang terkoneksi internet, kita dapat perlu menulis di kertas dengan terbungkus amplop dan menempel perangko, bahkan menunggu surat itu sampai berhari-hari. Dengan internet kita hanya menulis surat di komputer dan mengirimkan surat lewat email, ya. Jadi nggak perlu berhari-hari. Dalam waktu sekejap begitu kamu tekan send, maka pesan itu akan sampai ke penerima surat. Itu dalam bidang jasa pengiriman. Makanya kantor pos sekarang kurang diminati orang, ya, kecuali karena memang harus penting kali dengan menggunakan pos, ya digunakan. Oke, dalam bidang bisnis, ya, ini e-commerce. Tahu e-commerce itu perdagangan secara elektronik. Nah, sekarang kita lihat berdagang itu dengan menggunakan Facebook, WhatsApp, ya, Instagram, itu sudah hal biasa. Nah, itu merupakan peranan TIK dalam bidang bisnis, ya. Oke, dalam bidang perbankan, kamu tahu nggak, nah, dalam bidang perbankan itu sangat banyak, ya. Contohnya, tengah malam kita perlu uang, ya, selama uang kita ada di saldo, ya. Jadi tiba-tiba nih ada yang sakit, harus kita bawa ke rumah sakit, uang di kantong kita nggak ada, kita tinggal langsung ke ATM, jadi nggak perlu harus ke bank gitu, ya. Nah, sangat banyak peranan TIK ini di dalam bidang perbankan. Kita mau kirim juga menggunakan handphone yang disebut dengan mobile banking bisa, ya. Pengecekan saldo, ya. Misalnya nih ada saudara kita ngirim uang, jadi nggak perlu kita ke bank lagi ngantri, langsung cek, ya. Kita melakukan pembayaran dengan menggunakan mobile banking juga bisa, jadi nggak perlu kita harus ke bank ngantri, ya nak, ya. Nah, sangat banyak, ya nak, ya, di dalam bidang perbankan. Oke, dalam bidang industri rekaman, lihat ini. Nah, mencetak album ke dalam VCD atau DVD perlu bantuan program komputer untuk memproses pembarningan, ya, pembakaran atau pembakaran CD sehingga bisa merekam suara dengan kualitas yang sangat tinggi. Kita juga dapat membuat lagu tanpa menggunakan alat musik, cukup dengan mengatur alat musik sesuai keinginan kita dengan sebuah software, ya. Bidang industri rekaman. Jadi kalau misalnya kita mau dengar lagu, itu sudah sangat gampang dengan menggunakan internet. Oke, dalam bidang olahraga. Dalam bidang olahraga, ya. Nah, ini juga kita lihat, kita mau nonton bola pun dengan menggunakan handphone bisa, ya, nak, ya. Tuh. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi memudahkan kita menonton acara Piala Dunia tanpa harus datang langsung menonton pertandingan tersebut. Nah, acara tersebut ditayangkan oleh satelit dan dihubungkan dengan pesawat penerima di bumi, kemudian dipancarkan ke seluruh satelit pancar TV di belahan bumi sehingga dapat ditonton oleh semua orang, ya. Jadi nggak perlu misalnya pertandingan ini ada di di Afghanistan, kita nggak perlu harus ke sana, ya kan, ya. Nah, kemudian dalam bidang pemerintah, nah ini sangat banyak, nah, ya, contoh sekarang ini Bapak Jokowi memberikan sumbangan itu bukan harus kita ke Jakarta, ya. Semuanya itu harus registrasi dengan menggunakan peranan TIK, dengan menggunakan komputer, ya. Nah, ini sangat banyak, ya, naknya. Jadi kalau misalnya kita mau buat akte lahir juga bisa dengan menggunakan online gitu, ya. Teknologi ini memiliki kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, ya, bisnis dan kegiatan lain. Nah, apa saja itu, nak, ya? Nah, itu bisa kita rasakan misalnya kalau kita ingin membuat KTP pun daftarnya secara online gitu dia. Jadi kalau misalnya ada misalnya sekarang Bapak Jokowi ingin memberikan sumbangan, kita daftarnya online seperti prapekerja dan yang lain-lain, ya. Itu dalam bidang pemerintahan. Kita mau mengetahui informasi tentang bagaimana sih perkembangan COVID-19 ini, kita lihat di websitenya, ya. Jadi pemerintah itu terbuka informasinya. Itu, ya, nak, ya. Oke, sampai di sini dulu materi kita, nak. Semoga kalian bisa memahaminya semuanya dan anak-anak kami tetap sehat selalu, ya. Oke, terima kasih. Salam semuanya. Salam. Bye-bye.